Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 14 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Katingan, Polda Kalimantan Timur mengajak pelajar di SMA 1 Kasongan untuk bijak bermedia sosial. Polda Kalimantan Tengah terus menggencarkan berbagai kegiatan yang bersifat humanis dan partisipatif, yaitu dengan kegiatan Ngobrol Kamtibmas bersama komunitas ojek online. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Metro Jaya menggelar kegiatan patroli di wilayah Jakarta Pusat. Di informasi pertama pemirsa, dalam menjaga kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Metro Jaya menggelar patroli di wilayah Jakarta Pusat pada Senin malam. Apel persiapan patroli dipimpin langsung oleh Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal TS Simanjuntak. Patroli dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dari depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebanyak 50 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan patroli di wilayah Jakarta Pusat. Rute patroli meliputi sejumlah titik strategis di wilayah Jakarta Pusat, mulai dari Polda Metro Jaya menuju ke Istana Negara, Tugu Tani hingga Jalan Rasuna Said. Malam ini telah dilaksanakan apel pasukan skala sedang yang akan nanti dilaksanakan patroli di wilayah Jakarta Pusat. Ya, dari Polda Metro Jaya, nanti seputaran wilayah Jakarta Pusat melaksanakan patroli, dan patroli bisa merupakan kegiatan patroli dialogis. Ya. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman, menghadirkan rasa aman, dan memastikan bahwa Polda Metro Jaya dalam keadaan aman pada seluruh masyarakat Metro Jaya dan sekitarnya. Saya kira itu. Jumlah kekuatan malam ini kurang lebih 50 personel yang melakukan patroli malam ini. Ya, mulai dari polisi yang berseragam, polisi tidak berseragam, dan didukung oleh stakeholder lainnya yaitu Satpol PP dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan menggelar deklarasi Kamtibmas bersama komunitas ojek online sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Selatan. Dan berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh personil Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Reni. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan deklarasi Kamtibmas Mitra Driver Ojek Online Polda Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan kegiatannya. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, namun juga untuk mewujudkan dan meningkatkan kolaborasi antara Polri bersama komunitas pengemudi ojek online dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Sebanyak 500 pengemudi ojek online menghadiri kegiatan deklarasi Kamtibmas yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan. Selain deklarasi Kamtibmas, Polda Kalimantan Selatan turut menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi pengemudi ojek online, mulai dari kesehatan mata hingga donor darah. Melihat kondisi situasi Kamtibmas di Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menyebut angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 dari Januari hingga September 2025 turun hingga 35%, terutama kecelakaan fatal yang berakibat korban sampai meninggal dunia. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Glory TV.
Pemirsa, Polres Ternate kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat. Berbekal dengan informasi warga, jajaran Satuan Samapta berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus dan akar dalam sebuah penggerebekan di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, Polres Ternate gagalkan peredaran miras jenis cap tikus dan akar di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bukti-bukti yang disita dari lokasi menunjukkan skala peredaran yang signifikan. Personel mengamankan total 103 kantong plastik berisi minuman keras jenis cap tikus, ditambah 6 kantong plastik ukuran panjang dan 1 jerigen berkapasitas 25 liter dengan jenis yang sama. Selain itu, petugas juga menyita 49 kantong plastik berisi minuman keras jenis akar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas AKP Umar Kombong menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud keseriusan institusinya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah Kebumen. Hasil pengungkapan, petugas mengamankan 1 tersangka dan 6 unit sepeda motor berbagai merek. Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman saat mengungkapkan tersangka berinisial M, pria berusia 40 tahun ini, warga Kecamatan Kebumen dikenal sebagai spesialis curanmor yang menyasar kendaraan dengan kunci masih menempel di motor. Kasus ini berawal atas laporan warga yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan bengkel. Saat kembali sekitar 2 jam kemudian, motor sudah hilang. Atas laporan tersebut, tim Resmo Polres Kebumen bergerak cepat. Dari hasil penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Kecamatan Puring, Kebumen. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor berbagai jenis, diduga hasil kejahatan. Semua barang bukti masih utuh dan belum sempat dijual oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pencurian karena faktor ekonomi. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Sebanyak 159,69 gram sabu hasil pengungkapan dari kasus 20 orang tersangka dimusnahkan dalam kegiatan yang digelar di halaman Sat Narkoba Polres Kotim. Berikut laporan selengkapnya oleh Bribda Paula Christine. Pemirsa, Polres Kota Waringin Timur melakukan pemusnahan sabu yang disita dari 9 orang tersangka. Pemusnahan sabu ini dilakukan di depan ruang unit Sat Narkoba Polres Kota Waringin Timur. Dan berikut liputan selengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Timur melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu. Totalnya mencapai 159,69 gram. Proses pemusnahan digelar di depan ruang unit Sat Narkoba Polres Kota Waringin Timur dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP Suherman yang didampingi langsung oleh Kasih Humas AKP Edi Wiyoko dan dihadiri oleh perwakilan lintas lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri hingga penasehat hukum. Proses pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur berdasarkan surat penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Sampit yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air panas yang dicampur dengan deterjen.
Dalam pemusnahan ini sebanyak 176 bungkus plastik sabu dengan berat bersih 159,69 gram dimusnahkan. Dengan nilai ekonomi narkotika yang diperkirakan mencapai 239 juta rupiah lebih. Barang bukti yang dimusnahkan bersumber dari pengungkapan berbagai kasus narkotika di wilayah Kota Waringin Timur, di mana total 20 orang tersangka berhasil diamankan. Dari perhitungan Sat Narkoba, pemusnahan barang bukti ini setara dengan upaya menyelamatkan 799 orang dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Karena dalam 1 gram sabu diperkirakan dapat digunakan oleh 5 orang. Pemusnahan ini merupakan langkah nyata Polres Kota Waringin Timur untuk memberantas peredaran narkoba di daerah. Pihaknya akan terus melakukan penindakan dan pemusnahan secara berkala demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Melalui pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya penyalahgunaannya. Polres Kota Waringin Timur akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi anti narkoba. Langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung Indonesia bersih dari narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen mengungkap kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri. Pelaku yang berinisial X diduga telah melakukan tindak pencabulan secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Kasus ini terungkap setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Kebumen menerima laporan dari ibu kandung korban pada 23 Juli 2025. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman dalam konferensi persnya pada Jumat 10 Oktober 2025 menjelaskan bahwa tersangka telah diamankan dan mengakui perbuatan asusila kepada anak tirinya. Kejadian terakhir diduga terjadi pada bulan Februari 2025 di ruang tamu rumahnya di Kecamatan Kuto Winangun. Berdasarkan keterangan korban, tindakan pencabulan telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Modus pelaku untuk melampiaskan hawa nafsunya adalah memanfaatkan situasi ketika istri atau ibu korban tidak berada di rumah. Pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatan asusila tersebut kepada siapapun. Untuk mengungkap kasus ini, Ibda Deni Yasin Abdillah, Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Kebumen bersama tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan korban, serta melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban. 2 alat bukti telah dikumpulkan dan dinyatakan cukup untuk menahan tersangka. Sebagai barang bukti, pakaian korban serta hasil pemeriksaan psikologis diamankan Polres Kebumen. Tersangka X yang berprofesi sebagai buruh harian lepas diancam pidana maksimal. Yang dihadapi adalah 15 tahun penjara yang dapat ditambah sepertiganya karena pelaku merupakan orang tua atau pengasuh korban. Selama ini ada ancaman dari bapaknya, yaitu dengan baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Jadi salah satunya dengan awas kowe ngomong tak pateni, itu membuat trauma psikis bagi anak. Jadi nggak berani untuk melaporkan kepada siapapun. Jadi saya selalu sampaikan ke masyarakat, ke wilayah dan ke peserta Polres juga untuk korban harus berani berbicara, harus berani berbicara. Jadi dimohon kepada masyarakat, kalau ada korban-korban ini kita dukung untuk berani melaporkan diri, baik ke pihak Polres ataupun ke BPA yang ada di Kabupaten Kebumen. Mungkin bisa. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.